5, 3, 2, 1, open the door. Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang limit fungsi. Silakan disimak video penjelasan berikut ini. Baiklah siswa-siswi sekalian, sekarang kita masuk di materi limit fungsi. Sebelumnya, Pak Guru akan jelaskan dulu peta konsep dari materi limit fungsi. Jadi di materi limit fungsi ini kita akan mempelajari 3 subpokok bahasan. Yang pertama adalah limit fungsi aljabar, yang kedua limit fungsi trigonometri, dan yang ketiga menentukan hasil dari limit fx tambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Selanjutnya, untuk materi limit fungsi aljabar, kemampuan yang akan kalian peroleh antara lain, yang pertama kalian dapat menjelaskan arti limit fungsi di satu titik dan di tak hingga. Yang kedua, kalian dapat menghitung limit fungsi aljabar di satu titik dan di tak hingga. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan arti bentuk tak tentu dari limit fungsi. Yang keempat, kalian dapat menghitung bentuk tak tentu dari limit fungsi aljabar. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan sifat-sifat yang digunakan dalam perhitungan limit. Dan yang keenam, kalian dapat menjelaskan sifat-sifat yang digunakan dalam perhitungan bentuk tak tentu limit fungsi. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, mengenai limit fungsi trigonometri, kemampuan yang akan diperoleh antara lain, yang pertama, kalian dapat menghitung limit fungsi trigonometri di satu titik. Dan yang kedua, kalian dapat menghitung bentuk tak tentu dari limit fungsi trigonometri. Dan untuk materi yang ketiga, menentukan hasil dari limit fx tambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0, kemampuan yang akan diperoleh adalah kalian dapat menghitung limit fungsi yang mengarah ke konsep turunan. Jadi siswa-siswi sekalian, materi limit ini merupakan dasar dari kalkulus yang banyak digunakan dalam perhitungan analisis. Jadi demikian penjelasan tentang peta konsep dari materi limit fungsi yang akan kita pelajari dalam video ini. Baiklah siswa-siswi sekalian, sekarang kita pelajari mulai dari materi yang pertama, yaitu limit fungsi aljabar. Sebelumnya kita akan bahas dulu pengertian dari limit. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Misalnya yang pertama, ketika kalian melewati jalan yang menikung itu, sebaiknya kecepatan mobilmu jangan sampai mendekati titik kritis 100 km per jam. Nah, di sini ada kata yang bercetak miring, yaitu kata mendekati titik kritis. Jadi kata yang bercetak miring ini sama artinya dengan kata limit. Terus yang kedua, minyak wangi yang dipakai adik sudah hampir habis. Nah, kata hampir yang bercetak miring ini juga sama artinya dengan kata limit. Dan yang ketiga, tim-tim sepak bola yang dulunya berjaya sekarang sudah diambang zona degradasi. Di sini kata yang bercetak miring yaitu diambang ini sama juga artinya dengan kata limit. Jadi bagaimana anak-anak setelah melihat contoh-contoh tadi, jadi sudah paham kan apa itu limit? Jadi kata mendekati titik kritis, hampir, dan ambang dalam bahasa matematika cukup disebut dengan limit atau mendekati. Limit sangat penting dipelajari karena limit menjadikan sesuatu yang tidak terdefinisi menjadi sesuatu yang ada nilainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari pengertian limit fungsi aljabar dengan menentukan limit kiri dan limit kanan. Jika nilai limit kiri sama dengan limit kanan, misal L dengan L elemen R atau elemen bilangan real, maka nilai limit fungsi aljabar fx ada dan sama dengan L. Misal, limit fx sama dengan L untuk x, tanda panah ke kanan, A, tanda
minus di atasnya. Jadi ini dibaca nilai fx untuk x sama dengan a didekati dari kiri. Dan limit fx sama dengan L, kemudian x, tanda panah A, kemudian di atasnya tanda plus. Ini artinya nilai fx untuk x sama dengan A didekati dari kanan. Maka limit fx sama dengan L untuk x mendekati A, artinya nilai fx akan mendekati L bila x mendekati A. Seperti yang ditunjukkan pada gambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan x elemen R. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Kurvanya ini adalah kurva fx dengan persamaan x kuadrat. Kemudian untuk nilai x yang mendekati 2 baik dari kiri maupun dari kanan, maka nilai fx-nya nanti akan mendekati 4 dari atas maupun dari bawah. Sekarang kita bahas limit kiri bagian A. Dari gambar di samping tampak bahwa jika nilai x mendekati 2 dari kiri, simbolnya seperti ini, maka fx akan mendekati 4. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Nah, ini adalah tabelnya. Kemudian pada baris pertama ini adalah nilai-nilai x mulai dari 1 sampai 1,99 yang nilainya itu mendekati 2. Kemudian ketika disubstitusi ke fx untuk fx yang persamanya x kuadrat, maka diperoleh nilai fx-nya mulai dari 1 sampai 3,996 yang ditulis ini. Seterusnya yang nilai-nilainya nanti akan mendekati 4. Dari sini dapat dikatakan bahwa 4 merupakan nilai fx untuk x mendekati 2 dari kiri dan ditulis seperti ini. Ini dibaca limit x kuadrat sama dengan 4 untuk x mendekati 2 dari kiri. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di bagian yang kedua, yaitu limit kanan. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah grafik fx dengan persamaan x kuadrat, sama seperti yang sebelumnya tadi. Jika nilai x mendekati 2 dari arah kanan, kita notasikan seperti ini, yang di dalam kurung, maka nilai fx juga akan mendekati 4, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Pada baris pertama ini adalah nilai-nilai x dan baris yang kedua adalah nilai-nilai dari fx. Kalau kita perhatikan untuk nilai-nilai x dari arah kiri, dari arah kanan maksudnya ke kiri, ini kan kalau kita lihat mulai dari 3 dan seterusnya sampai 2,001, ini nilainya akan mendekati 2 dari arah kanan. Kemudian ketika nilai-nilai x ini disubstitusi ke dalam fx ya, dengan persamaan x kuadrat tadi, maka kita bisa lihat hasilnya dari 9 sampai dengan 4,0040, seterusnya yang diwakili dengan tanda titik-titik ini, artinya masih banyak lagi nilai-nilai yang lain yang arahnya itu akan mendekati 4, tapi tidak akan sama dengan 4, hanya mendekati. Ini di arahnya dari kanan ya, menuju ke 4, tapi tidak akan sampai ke 4, hanya mendekati saja nilainya. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa 4 merupakan nilai fx untuk x mendekati 2 dari kanan, dan ditulis seperti yang di dalam kotak ini. Ini dibaca limit x kuadrat sama dengan 4 untuk x mendekati 2 dari arah kanan. Jadi tanda plus ini menunjukkan arahnya dari kanan. Dari limit kiri dan limit kanan diperoleh bahwa limit x kuadrat untuk x mendekati 2 dari kiri sama dengan limit x kuadrat untuk x mendekati 2 dari arah kanan, yaitu sama dengan 4. Jadi keduanya ada dan sama nilainya, sehingga ditulis seperti yang di dalam kotak ini. Ini dibaca limit x kuadrat sama dengan 4 untuk x mendekati 2. Kesimpulannya, jika kedua limit kiri dan limit kanan nilainya tidak sama, maka fx tidak mempunyai nilai limit. Jadi bisa kita simpulkan begitu ya. Berikutnya yang kedua, sifat-sifat limit.
Berikut ini adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan limit. Sifat ini akan berguna dalam menentukan limit suatu fungsi. Sifat yang pertama, limit K untuk S mendekati A ini sama dengan K, di mana K adalah konstanta, yaitu suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Kemudian bagian B, sifat yang kedua, limit X untuk S mendekati A ini sama dengan A. Kemudian sifat yang ketiga, ini agak banyak. Jadi jika limit fx untuk S mendekati A sama dengan L dan limit Gx untuk S mendekati A sama dengan M, maka yang pertama, limit K dikali fx untuk S mendekati A sama dengan K dikali limit fx untuk S mendekati A. Jadi hasilnya sama dengan K dikali L. Kemudian yang kedua, limit dari fx plus minus gx untuk S mendekati A ini sama dengan limit Gx S mendekati A plus minus limit fx S mendekati A sama dengan L plus minus M. Kemudian yang ketiga, limit fx kali Gx untuk S mendekati A sama dengan limit fx S mendekati A dikali limit Gx S mendekati A sama dengan Lm. Dan yang keempat, limit dari fx per gx untuk S mendekati A sama dengan limit fx S mendekati A per limit gx S mendekati A sama dengan L per M, di mana M syaratnya tidak sama dengan 0. Nah, ini ada tugas, silahkan kalian kerjakan sebagai bahan untuk kalian memperdalam materi limit fungsi ini. Bagaimana siswa-siswi sekalian? Setelah kita mempelajari materi limit fungsi tadi, saya kira materi ini sangat menarik, bukan? Jadi anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.